Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama-tama ini saya tujukan kepada teman-teman yang non-Kristen. Karena akhir-akhir ini mulai muncul lagi beberapa komentar, dan ini sebenarnya sudah banyak teman-teman yang mengatakan bahwa mengapa Anda tidak suka dengan agama Islam. Nah teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya, khususnya ini kepada teman-teman yang non-Kristen. Konten-konten yang sudah saya buat yang isinya adalah memberikan tanggapan berkaitan dengan pernyataan ataupun klaim yang disampaikan oleh para mualaf. Fokus utamanya adalah pada apa yang mereka sampaikan, bukan tentang keputusan mereka sehingga sekarang mereka sudah menjadi mualaf. Sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa mengenai keputusan mereka sekarang keluar dari kekristenan dan kemudian memutuskan untuk menganut agama Islam. Bagi saya itu adalah hak pribadi, silakan saja. Sebab di bangsa ini setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan pengalamannya. Bagi saya secara pribadi silakan saja. Oleh karena itu kepada teman-teman sekalian yang non-Kristen, Anda jangan menggiring sebuah opini bahwa saya seolah-olah kemudian tidak senang dengan agama yang Anda anut atau tidak suka dengan agama yang Anda anut. Anda harus perhatikan dengan jelas, dan sebenarnya hal ini juga pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa fokus utama saya adalah memberikan tanggapan berkaitan dengan klaim dari para mualaf, bukan tentang ketidaksukaan saya terhadap keputusan mereka yang sekarang sudah menganut agama Islam. Bukan tentang itu. Jadi Anda harus bisa membedakan apa yang saya tanggapi dengan apa yang Anda pikirkan. Ya. Dan yang saya tanggapi selama ini adalah pernyataan mereka, bukan tentang keputusan mereka menjadi mualaf. Jadi kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan, dengarkan secara keseluruhan dan pahami secara benar sesuai dengan apa yang saya maksudkan, bukan menurut apa yang Anda inginkan. Jadi kemudian beberapa teman-teman, saya sudah membaca komentar tadi malam. Ini mulai banyak komentar yang beranggapan bahwa mengapa Anda tidak suka dengan agama yang kami anut, mengapa Anda tidak senang dengan para mualaf. Bukan tentang saya tidak senang kepada para mualaf. Yang saya tanggapi itu jelas-jelas adalah pernyataannya mereka. Contohnya ya, saya berikan contohnya. Beberapa waktu terakhir, Natalia Iriani menafsirkan kitab Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29, dan kemudian menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesusnya mengajarkan Allah itu esa. Nah jelas-jelas itu adalah pernyataan yang sangat ngawur, dan kemudian saya memberikan pelurusan. Kemudian beberapa waktu yang lalu Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa itu dalam bentuk 2 loh batu. Nah itu juga pernyataan yang sangat ngawur, karena pada dasarnya yang benar adalah hukum Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan 2 loh batu itu disebutnya Dekalog atau Dasatita atau 10 hukum, dan itu terdapat di dalam kitab Keluaran. Data beberapa waktu yang lalu juga ketika saya memberikan tanggapan berkaitan dengan pernyataan dari Nandar yang mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat yang ke-6 adalah nubuatan terhadap Muhammad. Nah jelas-jelas itu juga penafsiran yang sangat ngawur, karena nas itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan apa yang saya sampaikan adalah fokus kepada penafsirannya si Nandar, bukan tentang saya tidak suka karena ia beragama Islam. Tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi minta bantu kepada Anda yang sering gagal paham, Anda belajar dengan baik untuk berpikir secara objektif, dan Anda pelajari secara betul mengenai apa yang pernah saya sampaikan. Dan sebenarnya orang-orang yang kemudian memberikan klarifikasi ini kan berkaitan dengan pernyataan para mualaf. Itu bukan hanya saya, beberapa teman-teman yang lain pun juga melakukan hal yang demikian. Karena memang kenapa perlu dilakukan di media sosial atau kemudian di YouTube? Karena apa yang mereka sampaikan itu kan kemudian diupload di YouTube dan ditonton oleh banyak orang. Nah, untuk memberikan keseimbangan peredaran informasi, maka kami pun termasuk saya harus memberikan penjelasan ataupun pelurusan di YouTube supaya kemudian penyebaran informasinya juga seimbang. Ya, dan kemudian beberapa teman-teman yang Kristen yang kemudian berkata, tidak usahlah tanggapi para mualaf itu, biarkan saja. Bagi saya sih kalau teman-teman berkata demikian, sah saja, tidak apa-apa, silakan saja. Tetapi
Saya memiliki alasan mengapa saya kemudian memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh para mualaf, baik itu Natali Iriani, Ustadz Kainama, Yahya Waloni, dan beberapa mualaf lainnya. Ini teman-teman, saya baca untuk kalian semua di dalam Kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini teman-teman ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan ayat ini sangat jelas bahwa setiap kita yang disebut sebagai pengikut Kristus ataupun disebut sebagai Kristen, kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberikan penjelasan terhadap atau kepada tiap-tiap orang yang kemudian membicarakan tentang iman Kristen, yang kemudian mempertanyakan tentang iman Kristen. Karena itu teman-teman, berdasarkan ayat ini, maka saya memutuskan untuk pelayanan dengan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang diklaim, yang dinyatakan, yang disampaikan oleh para mualaf, khususnya kalau itu bertolak belakang dengan apa yang diyakini di dalam agama Kristen. Jadi fokus utama saya itu teman-teman. Jadi oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman, sebagaimana saya juga menghormati mengenai cara berpikirnya teman-teman, nah saya berharap kiranya teman-teman juga mengerti tentang saya memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para mualaf berkaitan dengan iman Kristen. Dan oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman yang non-Kristen, perhatikan dengan baik bahwa setiap konten yang saya buat tidak ada kaitannya dengan saya nggak suka dengan agama Anda. Agama Anda adalah agama Anda, silakan saja. Itu sebabnya saya minta kepada teman-teman, kalau kemudian menonton video yang saya buat, khususnya ini kepada teman-teman yang non-Kristen, perhatikan baik-baik apakah pernyataan saya di dalam video-video itu berkaitan atau kemudian bermakna saya tidak suka dengan agama Anda, ataukah kemudian fokusnya adalah pernyataan ataupun klaim yang disampaikan oleh para mualaf. Jadi sekian teman-teman, saya berharap penjelasan saya dalam bagian ini sudah jelas ya, dan semoga ini bisa kemudian memberikan penjelasan dan juga tanggapan yang relevan kepada teman-teman yang non-Kristen yang menganggap bahwa saya tidak suka dengan agama Anda. Perhatikan sekali lagi saya tekankan, apa yang saya tanggapi bukan tentang keputusan mereka menjadi mualaf, tetapi tentang apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka klaim berkaitan dengan iman Kristen. Jadi terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.